syiar, tapi syiar benar. Sanggupkah kita menjaga hati ketika orang memberi komen di bawah, Masya Allah, luar biasa, ini bagaimana ini, Masya Allah kok bisa begitu hebatnya. Dan ini menjadi penyakit biasanya di semester liburan setelah membagi rapor. Itu biasanya merebak penyakit ria di Facebook, di WA, dan yang memamerkan itu hanya orang-orang yang punya kebanggaan. Buktinya kita alhamdulillah, kalau syirik mudah-mudahan terjaga. Semakin banyak mengaji, semakin bagus akidah kita. Dengan orang tua insya-Allah, walaupun tanpa agama pun kemungkinan perasaan kita akan jalan untuk menghormati mereka. Tapi ada pekerjaan ketiga, kata Nabi, sampai Nabi mengubah posisi, ingin mengatakan ini paling penting dan ini yang akan dilakukan oleh umatku. Apa dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas salah satu daripada dosa besar, yaitu suka membantah atau berdebat dengan urusan-urusan agama yang tujuannya adalah menimbulkan fitnah, jadi menyebarkan kebencian, meremehkan urusan atau unsur-unsur dalam agama, sekaligus memamerkan kepintaran, menampakkan kesombongan dan ingin merendahkan orang lain. Di dalam urusan debat kusir ini, itu termasuk perbuatan yang diharamkan, dan itu Allah sebutkan dengan kalimat aladul khisam. Dia sebenarnya adalah orang yang paling keras yang membantah urusan agama. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Dosa besar berikutnya yaitu syahadatuz zur, memberikan kesaksian palsu. Dan ini banyak terjadi di kalangan umat Muhammad SAW, yaitu memberikan kesaksian yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Bisa jadi karena ingin membela seseorang, apakah pimpinannya, apakah temannya, atau bahkan dari sanak keluarganya. Atau bisa jadi dia memberikan kesaksian palsu untuk menjatuhkan seseorang atau ingin menzalimi seseorang.
dan kesaksian dia ini disebut dengan syahadatuz zur, dan ini mendapatkan ancaman dari Allah. Bahkan Allah sandingkan dengan kesyirikan, saking besarnya dosa daripada syahadatuz zur. Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj, fajtanibur rijsa, Allah sebutkan fajtanibur rijsa minal awsan, jauhkanlah dirimu. Ya, Allah berkata kepada orang-orang di masa Nabi, jauhkan dirimu dari berhala-berhala yang bernajis, ya, artinya yang membuat najisnya akidah. Setelah Allah mengatakan tentang urusan kesyirikan, yaitu menjauhkan berhala, lalu Allah menambahkan wajtanibu qaulaz zur. Selain daripada itu, ya, di samping itu jauhkan juga daripada perkataan atau persaksian yang bohong. Para ulama mengatakan, ketika Allah menyebutkan satu masalah lalu disandingkan dengan masalah yang lain, maka itu punya koneksi yang kuat. Sebagaimana Allah atau Nabi menjelaskan amal-amal yang saleh, maka ketika disebutkan apa amalan yang paling afdal, maka disandingkan beberapa amalan, berarti derajat amalan itu sama. Begitu juga ketika disebutkan tentang beberapa perkara dalam satu kalimat, maka derajatnya sama. Dan kali ini Allah menyebutkan jauhkan kesyirikan dengan penyembahan berhala, sekaligus jauhkan dirimu dari berkata atau bersaksi dengan kebohongan. Ini menunjukkan besarnya dosa melakukan kesaksian dengan kebohongan. Jadi Allah Subhanahu wa taala meminta untuk dijauhkan perkara ini, karena dia akan berefek panjang pada orang yang menjadi korban kesaksiannya, juga akan bertambah panjang untuk dipertanggungjawabkan bagi orang yang melakukan kesaksian tersebut. Di dalam hadis Nabi SAW itu juga menyebutkan, yaitu hadis dari Abdurrahman bin Bakrah, ketika beliau bertanya, mendengarkan Rasulullah berkata, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, maukah engkau atau kalian kukabarkan tentang dosa-dosa besar, kata Rasulullah. Lalu beliau mengulangnya 3 kali, salasan. Ya, Rasulullah kalau sudah mengulang sesuatu 3 kali, itu menunjukkan dia ingin menegaskan dan agar kita fokus, karena besarnya masalah yang akan dikabarkan. Apa saja, kata Rasulullah? Yang pertama, al-isyraku billah, yaitu perkara di antara dosa-dosa yang paling besar adalah mensyirikkan Allah. Maka ini kita sudah faham bahwa berhati-hatilah dengan perbuatan kesyirikan. Dan kita harus hati-hati bahwa selain daripada syirik yang besar, banyak orang yang tidak bisa menghindari syirik kecil. Dan syirik kecil itu yang dimaksud oleh Nabi adalah ar-riya, yaitu memamerkan amalan kepada sesama manusia dengan tujuan mengharapkan pujian, dan dia merasa bangga baik melalui lisannya maupun foto-foto yang diupdate melalui Facebook. Hati-hatilah dengan kebiasaan riya. Walaupun katanya ini syiar, tapi syiar benar. Sanggupkah kita menjaga hati ketika orang memberi komen di bawah, Masya Allah, luar biasa, ini bagaimana ini, Masya Allah, kok bisa begitu hebatnya. Dan ini menjadi penyakit biasanya di semester liburan setelah membagi rapor.
Nah, itu biasanya merebak penyakit ria di Facebook, di WA, dan yang memamerkan itu hanya orang-orang yang punya kebanggaan. Buktinya yang dipamerkan anak-anaknya yang ranking 1, mendapatkan penghargaan, prestasi juara menghafal ayat-ayat pendek. Kalau tidak difoto orangnya, difoto sertifikatnya, Pak. Dan tentu akan mengecewakan ketika tidak ada yang memberi komentar. Sudah 2 jam berlalu kita pamerkan anak kita, tidak ada yang memberi komentar. Di situ kita kecewa, menunjukkan tadi kita berharap. Dan di mana duduknya syiar? Hati-hati dengan perbuatan riya ini. Dan ini termasuk perbuatan syirik kecil, kata Rasulullah SAW. Kenapa disebut syirik? Karena kita ternyata mendidik anak kita bukan karena mengharap ridha Allah, tapi kita mengharap ridha manusia. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pekerjaan ini banyak dalam semua urusan. Maka yang umrah itu tidak usah update status tentang amal solehnya. Sembunyikanlah amal, kata para ulama. Kalau kita menyembunyikan amal, Allah menyimpan dengan sempurna. Ketika kita tidak lagi menyembunyikan amal kita dan tergeser hati mendapat pujian, maka Allah tidak simpan lagi amal kita. Nanti ujung-ujungnya Allah akan suruh apa? Mintalah surga. Ada hadisnya sahih menyebutkan, Allah mengatakan kepada orang yang suka memamerkan keriaannya, kata Allah di akhirat, mintalah surga, carilah surga kepada orang yang engkau harap puji-pujinya. Jadi disuruh cari surga kepada yang memberi komen. Sedangkan si komentator sendiri tak punya surga, bahkan tak ada jaminan pun untuk masuk ke dalam surga. Bahkan mungkin mereka berada di antara surga dan neraka dalam ketakutan. Lalu Allah suruh carilah surga kepada orang yang engkau harapkan pujiannya, kepada pimpinan-pimpinan kalian yang kalian nampakkan amalnya, mintalah surga. Disitulah kita tertipu. Ternyata tidak ada balasan yang lebih indah daripada balasan Allah. Makanya syirik ini disebutkan termasuk dosa paling berbahaya. Memang kita tidak syirikkan Allah ya, untuk menduakannya, tapi bisa jadi hati kita jatuh ke dalam syirik-syirik yang kecil. Lalu yang kedua, apa kata Nabi? Dosa terbesar wa uququl walidain, yaitu durhaka pada orang tua. Nah, ini sudah panjang lebar, banyak dibicarakan orang, dan kita sudah faham bahwa durhaka pada orang tua menimbulkan kemurkaan Allah. Namun ada hal yang patut diperhatikan, bahwa anak-anak hari ini merasa bahwa ilmu tentang durhaka ini, yaitu mereka kira ketika mereka menendang, mencaci, menyahut, ya, lalu mereka akan membuat perkara yang menyakitkan perasaan orang tuanya dengan melakukan kejahatan di pesantrennya, lalu itu menyakitkan. Maka itu yang ada dalam bayangan anak-anak hari ini. Tapi ada satu perkara yang mereka tak faham, bahwa semua yang bisa membuat tergoresnya hati orang tua yang sifatnya kebenaran, artinya bukan karena kita membela kebenaran, malah orang tua yang marah, itu tidak durhaka. Itu disebut durhaka ketika apapun menggores hati mereka, walaupun kita tidak berbuat apapun. Yang kita lakukan hanya diam. Kapan itu terjadi? Ketika seseorang, orang tuanya meminta tolong, memanggilnya, dan dia disibukkan dengan televisinya, disibukkan dengan HP-nya, dia diam. Orang tuanya berkali-kali manggil, nak, tolong sebentar, nak, tolong sebentar. Begitu disebutkan, dia hanya diam saja. Disibukkan, dia tidak lakukan apapun, tidak ada keluhan, tidak ada apa-apa, tapi dia diam dan tidak membantah, tapi dia tidak memenuhi panggilan itu. Tergoreslah hati orang tuanya. Itu termasuk uququl walidain. Ini yang paling banyak terjadi anak hari ini. Memang orang tua kita mungkin tak pernah mengatakan apapun,
tentang anaknya yang telah berada di Lok Semawe, yang sudah hidup berbahagia dengan istri dan anak-anaknya atau cucu orang tua tersebut. Mereka mungkin tak pernah komplain, tapi tahukah kita hati mereka teriris di saat tidak pernah ada satupun penghargaan kita yang kita berikan kepada orang tua kita yang telah berkorban habis-habisan sehingga kita mampu berdiri sendiri hari ini. Tidak ada satu amplop pun, tidak ada transferan sedikit pun. Bahkan kita telepon orang tua, ibu perlu apa, ayah perlu apa, mereka dengan wibawanya mengatakan tak apa-apa nak perlu, yang penting kalian hidup bahagia. Itu bahasa orang tua, dan kita pun merasakan bahwa kita tidak ingin membuat kesibukan pada anak kita. Tapi anak fahamkah ketika orang tua berada di kampung sana lalu terduduk dan kemudian mereka mulai bercerita di antara sesamanya, itu suami dan istri mengatakan, anak kita Masya Allah sudah jadi PNS, sudah dapat gelar ini, kemudian gaji subhanallah mesertuh ribah dipukirim ke danyo. Mereka tak berharap, tetapi pernahkah kita berfikir? Dan itu akan terjadi pada kita yang sudah punya anak besar-besar. Mereka sangat bangga walaupun hanya mendapatkan Rp100.000 tiap bulan, yang sudah notabene-nya tak akan cukup untuk menghidupinya. Tapi mereka bangga mengatakan bahwa alhamdulillah mententingan katanya. Alhamdulillah masih ingat ke kita. Bagaimana sedihnya perasaan. Hati-hatilah dengan uququl walidain. Ya, mereka tak bersuara, tapi hati mereka akan menjerit melihat kehidupan anaknya yang tak pernah mengingat kehidupan orang tua. Maka orang tua ini, baik orang tua kandung, mertua, itu sama-sama wajib kita pelihara kalau istri kita adalah satu-satunya anak kandung mereka, anak sematawayang, yang dulu mereka berharap mudah-mudahan anak gadis kita ini bisa menolong kita nantinya. Tapi ternyata diculik oleh seorang pangeran yang kemudian membawanya entah ke mana. Tidak ada balasan untuk mertua sedikit pun. Padahal dulu dia berharap pada anak gadisnya, tapi ditinggalkan oleh anak dan menantunya. Kalau seandainya sudah begini ceritanya, seharusnya kita tidak menculik anak mereka. Jangan kawini anak gadisnya, biar anak gadisnya berbakti pada orang tuanya. Tapi banyak menantu tak paham, Pak. Sudah culik anak orang, kemudian membiarkan mertua dalam keadaan miskin, tak ada apapun bantuan. Padahal itu anak satu-satunya yang dia berharap dari situ. Maka menantu pun harus pakai ilmu dan perasaan. Nah, tapi ini cerita menantu di luar sana. Kalau di depan sini insyaAllah menantunya, insyaAllah ahli surga semua. Mudah-mudahan begitu. Ya, paling kurang setelah ini kirimkanlah amplop untuk jadi menantu baru. Ya. Nah, jemaah melakukan Allah, ini dosa kedua yang Nabi sebutkan. Lalu dosa ketiga apa yang Nabi sebutkan? Kata Rasulullah, sebelum beliau menyebutkan itu, wa kana muttaki'an fajalasa. Nah, tadi Nabi sebutkan, mau disebutkan 3, baru disebutkan 2. Begitu mau disebutkan yang ketiga, fajalasa, Nabi mengubah posisi dari berdiri menjadi duduk. Wa muttaki'an, dan dia bernyandarkan dirinya. Nah, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini menunjukkan Nabi ingin mengatakan sesuatu yang lebih dahsyat, lebih hebat untuk diketahui oleh umatnya, sehingga beliau mengubah posisinya. Seakan-akan beliau ingin mengatakan ada yang lebih penting. Lebih penting ini bermakna ini yang paling banyak dilakukan oleh umatnya. Buktinya kita alhamdulillah kalau syirik mudah-mudahan terjaga. Semakin banyak mengaji, semakin bagus akidah kita. Dengan orang tua insya-Allah walaupun tanpa agama pun kemungkinan perasaan kita akan jalan untuk menghormati mereka. Tapi ada pekerjaan ketiga, kata Nabi, sampai Nabi mengubah posisi, ingin mengatakan ini paling penting dan ini yang akan dilakukan oleh umatku. Apa dia? Faqal wa qaulaz zur wa syahadatuz zur. Yang ketiga adalah berkata bohong dan bersaksi bohong. Berkata bohong, bersaksi bohong. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fama zala yukarriruha, diulang-ulang terus oleh Nabi. Nabi terus ulang, berkata bohong, bersaksi bohong. Hatta qulna, sampai perawi hadis mengatakan, kami kemudian mengatakan kepada Rasulullah,
laitahu sakata, sampai kami mengatakan kepada sesama kami, laitahu sakata, mudah-mudahan Rasulullah bisa diam. Artinya terus diulang, saksi bohong, berkata bohong. Ini menunjukkan apa? Nabi marah sekali kepada orang yang melakukan syahadatuz zur, kesaksian bohong. Dan inilah amalan yang hari ini terjadi. Orang kalau sudah bersaksi bohong, maka Imam Az-Zahabi itu menyebutkan bahawa akan terjadi beberapa dosa besar sekaligus. Yang pertama, kebohongannya akan menimbulkan fitnah kepada orang yang dia persaksikan. Jadi orang yang selayaknya tidak dihukumi menjadi terhukum gara-gara kesaksian fulan. Yang selayaknya dia tidak layak untuk mendapatkan penjara, dipenjara. Itu karena kesaksian fulan. Dan itu sudah ada dosa menzalimi orang dengan kesaksian. Kemudian yang kedua, dia mendapatkan dosa karena telah melakukan kezaliman. Dia telah mengambil, mengganggu, merusak harta dan kehormatan orang yang dipersaksikan dengan kebohongannya. Kita bersaksi di kampung, betul ini tanah milik fulan, kata kita. Padahal tanah itu bukan milik fulan. Kita dibayar oleh orang yang sanggup membayar kita. Tolonglah bersaksi di pengadilan bahawa tanahnya ada longnya. Jadi disuruh saksikan. Karena tanah dulu Pak, itu tidak bersertifikat. Jadi ketika muncul di sini dia bayar saksi. Saksi ini dibayar. Akibat kesaksiannya, ternyata tanah itu beralih tangan hanya dengan kesaksiannya. Hakim hanya berhukum dengan apa yang nampak. Tentu berapa orang yang dibayar memperkuat masalah itu. Padahal itu bohong. Tanah itu bukan milik fulan. Maka dia telah mengambil harta orang lain melalui kesaksiannya. Ini zalim. Ini zalim. Nanti dia akan kembalikan di akhirat dengan kebaikan dan amal salehnya, kalau ada. Kalau tak ada, maka dosa orang yang dia zalimi dikembalikan kepadanya. Yang ketiga, bahwa orang-orang yang telah melakukan kebohongan itu, maka dia telah memakan harta haram, memakan sesuatu yang tidak layak untuk dia makan, yaitu dengan sogokannya atau janji akan dibayar kalau berani bersaksi dengan kebohongan. Lalu kemudian dia telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak perbuatan yang haram lalu dia halalkan dengan melakukan kesaksian dan kebohongan. Dan kemudian orang tersebut bisa membebaskan orang yang bersalah, menaikkan jabatan orang yang tidak layak. Jadi yang zalim, yang hak dibatilkan, yang batil dia hakkan dengan kesaksiannya. Maka semua pekerjaan hari ini yang berhubungan dengan kesaksian dan kebohongan, itu dosanya luar biasa Pak. Efeknya panjang sekali. Bersaksi bohong dalam tahun-tahun politik ini, hanya karena kita berada di dalam satu partai, lalu kita kemudian dipaksakan untuk bersaksi bahwa calon presiden itu adalah orang yang baik, orang yang begini, tak pernah melakukan ini, dia adalah orang yang dekat dengan, padahal itu bohong semua, hanya untuk meloloskan calon kita. Maka begitu terpilih, kita bohongi masyarakat dengan semua perkara itu. Terpilih 5 tahun ke depan, kesaksian kita akan membuat hancurnya negara ini. Jadi kita melakukan loyalitas, menampakkan loyalitas pada orang yang tak benar, demi hanya supaya kita mendapatkan kedudukan. Maka hancurlah negara karena kesaksian-kesaksian bohong. Kalau kita lebih kerucutkan lagi, maka berhati-hatilah nanti mereka yang diminta untuk menjadi saksi di atas satu partai, di atas satu pemilihan, bersaksilah, dan kemudian muncullah kebohongan-kebohongan bahwa jumlah suara sekian, padahal tak ada. Kita hanya memikirkan yang penting kita dapat 100.000 sampai 300.000 di hari itu. Kita tak pernah pikir bahwa hancurnya kehidupan setelah kita melakukan kebohongan-kebohongan. Maka bersiap-siaplah menunggu janji Allah bagi mereka yang telah merusak tatanan syariat dengan melakukan kesaksian yang bohong. Mudah-mudahan ini bisa membuat kita sedikit berhati-hati dalam melangkah dalam urusan-urusan yang membutuhkan kesaksian. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.